Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felnara Helga Diasta, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun ajaran 2022, beserta metode penelitian kualitatif. Di sini saya akan membahas tentang analisis framing. Pertama-tama ada pengertian dari analisis framing. Analisis framing adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara yang bercerita itu berbentuk dalam satu kemasan atau package menurut William E. Gibson. Pada dasarnya, metode untuk melihat cara bercerita atau storytelling media atas peristiwa, bagaimana peristiwa tersebut dimaknai, bagaimana fakta itu ditulis atau disampaikan. Selanjutnya ada karakteristik analisis framing dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah analisis framing sebagai metode analisis teks, yaitu analisis framing adalah suatu metode analisis teks yang berada dalam kategori paradigma konstruktivis. Yang kedua, pembentukan pesan dari teks framing. Analisis framing memfokuskan pada pembentukan pesan dari teks framing, terutama melihat bagaimana pesan atau peristiwa dikonstruksi oleh media. Analisis framing juga memfokuskan pada cara bercerita atau storytelling media atas peristiwa. Yang ketiga adalah sintaksis, skrip, tematik, dan retoris, yaitu analisis framing menggunakan 4 elemen, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Sintaksis meliputi headline, lead, latar informasi, sumber, dan penutup. Skrip meliputi berita berdasarkan unsur 5W1H, tematik meliputi proporsi kalimat atau hubungan antar kalimat pada artikel berita terkait, retoris meliputi diksi, idiom, grafik, gambar, dan foto yang ditampilkan pada cerita. Yang keempat adalah framing sebagai teori efek media. Analisis framing didefinisikan sebagai ide atau cara pandang atau suatu isu. Dan yang terakhir adalah efek framing, definisi realitas, penonjolan aspek, mengabadikan aspek lain, mengunggah sentuhan manusia. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari analisis framing. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya yaitu dapat membantu memahami bagaimana media mengkonstruksi realitas dan bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Analisis framing juga dapat membantu memahami bagaimana media mempengaruhi khalayak dan bagaimana khalayak memahami suatu realitas. Namun ada kekurangan dari analisis framing, yaitu dapat terbatas pada analisis isi kualitatif dan tidak dapat membantu memahami bagaimana media mempengaruhi khalayak secara lebih luas. Sebagai contoh dari analisis framing dapat dilihat dari berita kompas.com tentang Rachel V-nya. Analisis framing berita kompas.com tentang Rachel V-nya menunjukkan bahwa berita tersebut membingkai Rachel V-nya sebagai seorang selebgram yang kabur dari karantina COVID-19. Berita tersebut menggunakan sintaksis yang menekankan posisi Rachel V-nya sebagai selebgram, seperti dalam headline dan lead berita. Selain itu, berita tersebut juga menggunakan skrip yang menekankan peristiwa kabur Rachel V-nya sebagai berita yang penting dan menarik. Tematik berita tersebut menekankan peristiwa kabur Rachel V-nya sebagai contoh bagi orang banyak, serta menggunakan retoris yang menekankan peristiwa tersebut sebagai berita yang penting dan menarik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.